Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Novianti dengan NIM 4213141013 dari kelas SPBB 2021. Program Studi Pendidikan Biologi, Mata Kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Ibu Imelda Friunita Manurung SPD MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Dalam kajian filsafat, terdapat beberapa pendapat mengenai hakikat manusia. Ada beberapa aliran sebagai berikut. Yang pertama, aliran filsafat spiritualisme atau aliran filsafat yang menekankan spiritualitas sebagai lawan materialisme, yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di alam termasuk akal, jiwa, itu terbentuk dan tidak menempati ruang. Jiwa memiliki kekuatan dan dapat merespon atau sesuatu yang tidak dapat kita dapatkan dari indera, tetapi tiba-tiba muncul sebagai gambar melalui alam metafisik di luar jangkauan akal dan materi. Yang kedua, aliran idealisme. Aliran idealisme yang dipelopori oleh Plato 427-374 Masehi. Tiga muridnya berpendapat bahwa yang nyata hanyalah ide selalu tetap, tidak mengalami perubahan dan pergeseran. Menurut aliran ini, sebuah pengetahuan terletak pada kenyataan rohani. Kepuasan hanya bisa dicapai dan dirasakan dengan memiliki nilai-nilai kerohanian, yaitu ide. Yang ketiga, aliran materialisme yang merupakan aliran filsafat yang berisikan tentang ajaran kebendaan, yang menurut aliran ini gerakan manusia adalah bagian dari gerakan alam, sehingga manusia tunduk dan terlibat dalam peristiwa hukum alam, hukum sebab akibat, dan hukum objektif. Yang keempat, aliran rasionalisme yang menegaskan bahwa sumber pengetahuan dapat dijadikan standar dan dapat diuji kebenarannya secara proporsional, yang di sisi lain bagaimanapun akal tidak dapat menemukan pengetahuan yang sempurna tanpa hubungan dengan pengalaman. Dari beberapa aliran filsafat di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu melandasi perkembangan dunia pendidikan berkenaan dengan persoalan-persoalan yang mempengaruhi dan menentukan perkembangan manusia. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang pandangan Islam tentang hakikat manusia. Hakikat manusia dalam pandangan pendidikan Islam adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan sebaik-baiknya tanpa disia-siakan. Potensi dasar dalam fitrah manusia harus dikembangkan dan dibina secara optimal melalui pendidikan sepanjang hayat. Manusia memiliki kebebasan dan berusaha mengembangkan potensi dasarnya. Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi menunjukkan perlunya menjaga sikap moral atau etika dalam menjalankan fungsi khalifahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan seperangkat potensi atau fitrah bagi manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang setiap individu adalah pendidik. Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dalam upaya mengembangkan seluruh
potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjadi seorang pendidik. Akan tetapi, dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, tugas pendidikan hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berkompeten dengan persyaratan tertentu sebagai pendidik seperti keterampilan pedagogi, kepribadian, masyarakat, dan profesi. Pendidik di sini adalah mereka yang memberikan pelajaran kepada siswa yang memiliki mata pelajaran tertentu di sekolah. Tetapi orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Maka dari itu, peran orang tua untuk mendidik anak-anaknya juga dibutuhkan dalam pendidikan. Yang keempat, yaitu peran pendidik. Peran pendidik dalam proses pendidikan adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Pendidik sekedar membantu peserta didik untuk menggali segenap kemampuan fitrahnya yang merupakan bekal dasar dalam kehidupan sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi positifnya dan mengeliminasi potensi negatifnya. Ada beberapa peran guru yang dibutuhkan sekarang ini adalah yang pertama, peran guru sebagai demonstrator dalam proses belajar mengajar. Guru yang sebaiknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai pengelola kelas, seorang guru dituntut untuk bisa menjadikan suasana kelas menjadi kondusif sehingga proses belajar mengajar atau penyampaian pengetahuan dari murid ke guru atau proses pertukaran ilmu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang keempat, setiap kegiatan belajar mengajar hendaknya guru senantiasa melakukan evaluasi atau penilaian agar mengetahui sudah sampai mana kemampuan peserta didiknya. Yang kelima, kedudukan pendidikan dalam pendidikan Islam. Kedudukan pendidikan dalam pendidikan Islam sangatlah penting dan terhormat. Hal ini sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali, seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya, dialah yang dinamakan orang besar. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangatlah penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan pada hakikatnya, manusia sebagai pendidik dalam pandangan Islam adalah mereka yang bertanggung jawab atas perkembangan anak didiknya dengan upaya mencapai potensi dirinya secara maksimal, baik secara emosional, kognitif, maupun psikologis. Orang yang mendidik anak didik adalah orang yang memelihara jiwa dengan ilmu dan membina kepribadian yang lurus dan indah. Dengan demikian juga menunjukkan akhir dari pendidik adalah suatu profesi atau profesi tertentu yang melekat pada diri seseorang yang tugasnya mendidik atau memberikan pendidikan.